saya akan menjelaskan tentang pengertian media belajar. Pengertian media belajar adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. Para guru dituntut untuk mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Nah, adapun prinsip-prinsip dari pengembangan media ajar yaitu yang pertama efektivitas, yang dimana efektivitas ini adalah pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Yang kedua yaitu relevansi atau kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pembelajaran, potensi dan pengembangan siswa serta dengan waktu yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi atau pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biayanya tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Kemudian yang keempat itu dapat digunakan. Media pembelajaran yang dimaksud adalah media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kelima itu kontekstual, yang dimana pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek perkembangan pada pembelajaran life skill. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media ajar. Yang pertama itu dilihat dari jenisnya. Dilihat dari jenisnya ini terbagi menjadi tiga yaitu media auditif atau media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, recorder, atau piringan hitam. Kemudian yang kedua itu media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Kemudian yang ketiga itu media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Kemudian macam-macam pengembangan yang kedua itu dilihat dari daya liputannya. Dilihat dari daya liputannya ini terbagi menjadi tiga juga, yang dimana yang pertama itu media dengan gaya liputan luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya itu radio dan televisi. Kemudian yang kedua itu media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaan yang membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Kemudian yang ketiga itu media untuk mengajar individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Kemudian adapun prosedur pengembangan media belajar yaitu yang pertama yang harus kita lakukan itu perencanaan media pembelajaran, yang dimana apabila kita akan membuat media pembelajaran, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan persiapan dan perencanaan yang teliti. Dalam membuat perencanaan kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Hal yang pertama itu analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, yang dimana dalam proses pembelajaran yang dimaksud dengan kebutuhan adalah kesenjangan antara kemampuan, keterampilan dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Kemudian yang kedua itu perumusan kompetensi dan indikator hasil belajar, yang dimana kompetensi sering diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap inilah yang terwujud dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.